Tutupan cok. 1 sampai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok dengan judul Bahasa Al-Qur'an akan mempresentasikan tentang Al-Qur'an. Sebelum kami mempresentasikan materi tentang Al-Quran, perkenalkan, nama saya Rayhan Dani Yaskur. Nama saya Muhammad Noval Zaki. Nama saya Arfian Ari Cahya. Nama saya Muhammad Sarul Ilmansyah. Oke, jadi kami membuat presentasi ini dalam beberapa sumber, yaitu dari buku studi Islam halaman 25, 34, dan 35 dengan link yang dilampirkan tersebut, dan kami membawa Al-Quran di surat Al-Qiyamah 17-18 dan Al-Baqarah ayat 222. Oke, definisi Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi adalah yaitu bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau dalam kurung masdar yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi inna alaina jam'ahu wa Qur'an fa idza qara'nahu fattabi'u Qur'an, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakan, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Selanjutnya, sejarah pengembangan Al-Quran. Yang pertama, periode penurunan Al-Quran. Sejarah pengembangan Al-Quran. Periode penurunan Al-Quran, umat Islam meyakini bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Para ulama membagi periode penurunan ini menjadi dua fase, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun dari masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat diturunkan pada waktu ini dikenal sebagai surat Makkiyah. Sementara itu, periode Madinah dimulai setelah peristiwa hijrah dan berlangsung selama 10 tahun. Dengan surat-surat yang diturunkan pada masa ini disebut sebagai surat Madaniyah. Yang kedua, B. Pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah. Penulisan atau pencatatan dalam bentuk teks Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Selanjutnya, struktur dan pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 bagian yang dikenal dengan nama surah atau surat. Setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 286 ayat adalah surat Al-Baqarah, dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar dan Al-Asr. Total jumlah ayat dalam Al-Quran mencapai 6.236 ayat, di mana jumlah ini dapat bervariasi menurut pendapat tertentu, namun bukan disebabkan perbedaan isi, melainkan karena cara atau aturan menghitung yang diterapkan. Surat-surat yang panjang terbagi lagi atas subbagian lain yang disebut ruku, yang membahas tema atau topik tertentu, sedangkan menurut tempat diturunkannya setiap surat dapat dibagi atas surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Pembahasan yang ketiga, kisah tentang sahabat Nabi yang masuk neraka. Ada kisah tentang seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran, tetapi akhirnya ia masuk neraka karena tindakannya sendiri.
Sahabat tersebut adalah Ar-Rajjal bin Unfuah. Ar-Rajjal awalnya adalah seorang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW, mempelajari dan memahami Al-Quran. Bahkan ia diutus oleh Nabi untuk mengajarkan penduduk Yamamah agar menjauhi kesesatan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Namun, dalam perjalanannya, Ar-Rajjal justru terpengaruh oleh Musailamah dan menjadi pendukungnya. Ia membela Musailamah sebagai nabi palsu, yang merupakan pengkhianatan terhadap ajaran Islam dan tugas yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Rajjal menyalahgunakan keislamannya yang lalu dan masa-masa hidupnya bersama Rasul. Hafalan Al-Qurannya yang cukup banyak, serta posisinya sebagai utusan Khalifah Abu Bakar, semua itu disalahgunakannya untuk mendukung kekuasaan Musailamah dan mengukuhkan kenabiannya yang palsu dan jelas melenceng dari ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah. Next. Oke, di sini pembahas keempat ada salah satu tokoh Belanda yang mempelajari agama Islam. Salah satu tokoh penjajah Belanda yang mempelajari Al-Quran adalah yang bernama Christian Snodgrass. Ia adalah seorang orientalis dan penasehat pemerintah di kolonial Belanda yang terkenal karena pengetahuan Islam. Namun niatnya mempelajari Al-Quran dalam Islam bukanlah untuk mendalami agama tersebut secara spiritual, melainkan memahami budaya dan kepercayaan masyarakat Muslim di Hindia atau Belanda sekarang di Indonesia demi kepentingan kolonial. Snodgrass mempelajari Islam secara mendalam, bahkan ia pernah ditinggal di Mekah selama beberapa waktu untuk mempelajari kehidupan Muslim dari dekat. Setelah kembali ke Hindia Belanda, ia menggunakan pengetahuan untuk membantu pemerintah kolonial dalam mengelola hubungan dan komunitas Muslim. Salah satunya itu kontribusi dalam memberikan saran tentang menangani perlawanan dari kelompok-kelompok Islam tersebut, termasuk pemberontakan di Aceh. Kisah ini mengingatkan bahwa pengetahuan bisa digunakan sebagai berbagai tujuan, baik positif maupun negatif. Ya, ini salah satu contoh penerapan dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat ditekankan. Di tempat umum, penerapan prinsip kebersihan dapat dilihat dalam usaha menjaga kebersihan lingkungan seperti tempat ibadah, pasar, atau ruang publik lainnya. Misalnya, fasilitas umum yang menyediakan tempat sampah atau pengaturan kebersihan di masjid untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menekankan pentingnya bersuci. Di sini saya akan menjelaskan tentang perihal masalah Al-Quran di beberapa jurnal. Jadi ada beberapa umat yang meragukan Al-Quran tentang keaslian Al-Quran, yaitu dia meragukan penyampaian wahyu dalam Al-Quran. Mungkin mereka menanyakan tentang bagaimana Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad, atau apakah kitab yang ada sekarang Al-Quran itu adalah bentuk asli dari wahyu yang diterima. Padahal proses turunnya penyampaian wahyu dalam Al-Quran itu adalah melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Proses ini ada dua proses, yaitu yang pertama, kadang Nabi Muhammad mendengar suara yang jelas dan terkadang wahyu datang dalam bentuk mimpi yang jelas. Wahyu ini diturunkan dalam bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu dengan kata yang sangat jelas dan penuh makna. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan wahyu ini kepada para sahabatnya yang menghafalkannya dan menuliskannya seperti yang kita baca tadi. Para sahabat menghafal dari wahyu tersebut dengan cara menghafal dan menuliskannya di pelepah kurma atau satu lagi
Yaudah next. Kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, baik dari segi sejarah, struktur, maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus dipahami dengan benar dan diamalkan dengan baik agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oke, yang terakhir ada tentang kami akan pembahasan ini. Yang pertama, pengertian Al-Quran sebagai wahyu Allah dan pedoman hidup. Yang kedua, ada sejarah penurunan dan pengumpulan Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, ada struktur dan pembagian Al-Quran termasuk perbedaan surat Makkiyah dan Madinah. Yang keempat, ada kisah-kisah penting seperti Ar-Rajal bin Unfuwah yang menyimpang ajaran Islam dan Snowburgons yang mempelajari Islam untuk kepentingan kolonial. Yang kelima, ada penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan, seperti pentingnya kebersihan dalam menjaga lingkungan. Kami berharap pembahasan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, serta bagaimana memahami dan mengamalkan dengan benar kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ini saya milih, Pak. Oke.